Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Hidayah dengan NIM 12450114867. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas dalam mata kuliah Sistem Basis Data. Tugasnya itu memberikan penjelasan mengenai variabel, tipe data, lalu penerapan percabangan dalam prosedur di MySQL. Oke. Pertama itu saya akan membuat database, masuk ke database-nya dulu, lalu akan membuat database-nya. Oke, di sini saya akan masuk ke database-nya dulu. Oh, bukan CD, sudo. Lam start. Tipu. Tipu dia. Berarti ini kan saja. Start. Oke. Oke, MySQL-nya sudah running, sekarang masuk ke MySQL-nya. Oke, di sini saya sudah masuk ke database-nya. Lalu saya akan membuat database baru. Di sini saya buat, coba saya show dulu database-nya agar tidak sama namanya nanti. Oke, di sini mungkin saya akan membuat nama database-nya itu tugas kali ya. Tugas. Berarti create database tugas ini. Oke, sudah kebuat. Sekarang kita masuk ke database-nya. Oke. Saya akan menjelaskannya sekalian membuat prosedurnya. Oke, di sini saya akan membuat prosedurnya. Saya memiliki beberapa kasus di sini. 3 kasus yang nantinya kasus pertama menggunakan if, kedua when, lalu yang ketiga when dengan kondisi ya. Oke, pertama kalau kita ingin membuat prosedur, kita harus menentukan delimiter ya. Delimiter. Oke. Oke, setelah itu kita buat langsung prosedurnya dengan keyword create prosedur. Lalu namanya kalau di sini misalnya hitung parkir gitu. Hitung parkir di sini. Lalu kita begin kan. Nah, jadi struktur utama dari prosedur itu seperti ini. Jadi prosedur itu bisa dibilang sama seperti fungsi atau function di dalam bahasa pemrograman. Yang membedakannya, kalau function dia itu pakai buka kurung kurawal, tapi kalau prosedur ini ditandai dengan begin lalu diakhiri dengan end. Jadi kita menulis logikanya di dalam begin sini, di dalam begin dan end ini. Oke, sesuai dengan kasus yang ingin saya selesaikan di sini, saya akan menghitung parkir dengan ketentuan kalau parkirnya itu lebih besar, lama waktunya lebih dari 2 jam. Kurang dari 2 jam lah. Itu 5.000 tarifnya. Kalau dia lebih dari 2 jam lalu kurang dari 5 jam atau sampai 5 jam gitu, maka tarifnya jadi 10.000. Lalu kalau dia 5 jam ke atas jadinya 15.000. Lalu jika inputannya itu 0, tampilkan input tidak valid. Oke. Pertama kita buat variabelnya dulu. Variabel untuk menentukan jamnya. Di sini kita deklarasikan declare. Oh ya, lupa. Variabel dalam prosedur ini ada 2 ya, yaitu variabel lokal dan variabel sesi. Nah, kalau variabel lokal itu dia berlaku
hanya ketika di dalam begin dan end ini. Kalau variabel sesi dia berlaku selama koneksinya tidak terputus gitu dia. Biasanya kalau kita membuat variabel itu langsung kita deklarasikan value-nya ya. Tapi saya akan membuat variabel sesinya juga, jadi nanti mengisi value-nya di variabel sesi gitu. Saya kasih nama di sini dengan v jam gitu misal. Nah, lalu integer, saya ingin integer ini. Oh ya, biasakan ini huruf besar semua. Integer. Lalu kita set variabel ininya jam sama dengan ini, dia variabel sesi itu seperti ini, ditandai dengan seperti logo add itu gitu ya, add gitu. Namanya itu misal kita buat input jam gini. Nah, lalu kita buat kondisi if-nya kalau v jamnya lebih kecil sama dengan 2 jam, maka lalu then pakai then dia, then setelah itu kita bawakan, kita select misalnya kalau di sini dia 5000, kita buat gini rp 5000 gini. Kita buat keterangannya juga as biaya gitu misalnya, biaya. Else if lalu else if ketika jamnya itu lebih kecil sama dengan 5, lalu then kita buat select biayanya jadinya oke. Biayanya berapa kalau ketentuan dari soalnya? 10.000. 10.000. Lalu ada kondisinya, berapa kondisi? Berarti ini saya akan membuat ini dulu. Nah, ini kita keterangan, kita buat sini keterangan. Gini keterangan di sini selectnya input yang dimasukkan salah gitu. Input yang dimasukkan salah gitu. Lalu else v jam lebih besar dari 5 jam, maka select 15.000. S biaya. Jangan lupa kita tutup else di sini jadinya and if gitu.
and if we lalu jangan lupa kita tutup di sini dengan keyword and if. Oke, programnya sudah selesai di sini. Sekarang coba kita uji. Di sini saya nggak akan memasukkan file ini ke dalam database ya. Jadi saya di VS Code ini hanya mengetiknya saja. Lalu nanti saya copy paste ke terminal. Oke, coba kita buat prosedurnya, Ctrl C. Lalu kita copy paste ini, paste. Ternyata ada syntax error di sini. Di sini ada di you have syntax error SQL. Oh, dia kalau else ini kita nggak perlu lagi kayak kalau gini dia salah di else nya tadi ya. Coba kita ulang. Ini kita enterkan dulu. Lalu kita Ctrl C. Ini kita paste. Nah, berhasil kan? Berarti memang syntax error tadi. Nah, lalu coba kita set dulu variabel sesinya dengan set namanya input jam sama dengan, nah coba kita inputkan 4 jam gitu. Nah, berarti udah masuk. Sekarang kita panggil prosedurnya, call hitung parkir. Ini. Nah, biayanya 10.000 kan? Berarti sudah sesuai. Berarti prosedurnya sudah jalan di sini. Nah, ini kasus pertama menggunakan if else. Lalu di kasus kedua saya ingin menggunakan when dengan kondisi. Kita lanjut ke percabangan yang kedua. Kita lihat soalnya di sini untuk cek SIM dengan parameter dengan inputan umur, ketentuan kalau umurnya lebih kecil dari 17 belum boleh membuat SIM. Kalau umurnya 17 hingga 60 boleh membuat SIM. Lalu kalau umurnya lebih besar dari 60 perlu tes kesehatan khusus. Oke. It's easy. Seperti biasa, delimiternya kita atur dulu. Delimiternya kita atur. Lalu create prosedur. Misal tadi apa? Prosedurnya. Nama prosedurnya itu cek SIM. Oke. Cek SIM. Lalu kita begin di sini. Kita buat nama variabelnya. Umur ya, variabelnya ya umur. Lalu integer tipe datanya. Salah. Bukan, seharusnya ini di sini. Lalu ini declare lalu kita set sama dengan input umur misalnya. Nah, kita buat when, lalu kita cek di sini, kita buat case
when, lalu kondisinya. Nah, kalau kita lihat dari soal tadi kondisinya, kalau umurnya dia itu lebih kecil dari 17 tahun, kalau V umur lebih kecil dari 17, maka kita select sini. Belum boleh membuat SIM. Atau kita buat umur belum memenuhi gitu. Belum memenuhi. S sebagai keterangan. Keterangan gini. Lalu kita buat when yang kedua. Kalau umurnya itu 17 hingga 60, berarti 17, atau kita buat 60 gitu, 60. Karena kan kalau di bawah 17 dia otomatis masuk ke sini. Tuh. Di bawah 60 lah gitu. Berarti di sini umur memenuhi gitu. Umur memenuhi. Kemudian terakhir kita buat else-nya. Else select. Berarti ini umurnya kalau di atas 60 ya. Berarti select. Kita copy aja biar cepat. Perlu cek kesehatan khusus. Khusus gini. Lalu kita buat and case ini. Lalu kita and biginnya and ini jangan lupa parameternya kita ubah delimiter. Oke. Ini sudah jadi. Sekarang kalau kita copy paste ke dalam terminal. Ternyata ada syntax error lagi. Berarti di sini ya. You have an error in your SQL syntax. Kita use select. Di select ini. Select umur dekat. Kayaknya ini harus pakai 10 sih. Coba. Sekarang coba kita copy paste. Ini kita enterkan dulu. Mana tadi? Kita copy paste. Nah, berhasil kan? Sukses. Nah, sekarang kita isi umurnya. Kita set input umur gitu. Sama dengan aku ingin memenuhi. Jadi misalnya 21 gitu. Lalu kita call take sim. Wah, berhasil ya, sesuai dengan programnya. Lalu setelah ini aku akan membuat tipe percabangan yang ketiga dengan menggunakan case when juga. Cuman sini hampir sama seperti ini, cuma yang membedakan itu ada di sintaks ini yang membedakan.
Coba kita lihat dulu kasusnya. Buat prosedur cek ongkir, oke, berarti kita buat delimiternya dulu, lalu create prosedur. Prosedur cek ongkir ya, ongkir, lalu bigen, lalu di sini n, lalu delimiter. Kita buat declare nya, variabelnya. Variabelnya ini kota ya, coba p kota s kota, kita buat varchar gitu. Varchar. Oh ya, lupa mengenai tipe data. Tipe data itu banyak ya. Ada varchar kalau untuk tulisan. Kalau yang ingin panjang biasanya pakai teks. Lalu kalau angka dia itu ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Biasanya pakai integer. Kalau bilangannya itu ada koma-koma pakai desimal. Yang kalau bilang itu desimal dia biasa pakai float atau apa lagi. Biasanya sering pakai itu sih. Varchar, integer atau float. Kalau varchar dia ditentukan berapa kata. Integer dan float itu ada defaultnya ya, ada ketentuannya juga berapa digit yang bisa masuk. Lalu kita set di sini. Kita set v kota sama dengan input kota. Lalu kita buat case v kota. Kita tangkap ini yang membedakan case pertama dengan case 2 ini. Di sini dia tidak menangkap variabel yang ingin dicek kondisinya, tapi kalau di sini dia ditangkap gitu. When kalau kotanya itu Jakarta misalnya atau Jakarta kan, maka kita buat keterangannya. Mungkin bisa kita edit dari sini biar agak cepat penulisannya. Lalu apa lagi tadi? Bandung. Kalau Bandung dia berapa tadi? 15.000, Surabaya 20. 15. Lalu ini Surabaya. Ini kita buat 20. Lalu ini terakhir L selain itu.
Jangan lupa kita tutup cache n. Nah, sekarang coba kita masukkan ke dalam database-nya. Kita paste. Wop, ada error lagi di sini. Di bagian sini error. Dia nggak pakai then syntax error terus ya dari tadi ya. Ctrl C. Ini kita enterkan dulu. Nggak copy enggak. Kita Ctrl C, lalu kita paste di sini. Undeclare variable n. Maksudnya undeclare ini gimana? Di sini bukan cache n tapi n cache. Aduh. Ini dia. Kan? Ini kenapa lagi nih? Kenapa nggak bisa? Corset name. Ctrl C aja lah. Nggak bisa. Kita paste. Nah, sudah. Delimiter. Kenapa tidak bisa delimiter ya? Ini harus ada spasi sepertinya. Nah, harus ada spasi ya. Lalu kita set input kota sama dengan misalnya Riau gitu kan. Riau. Ya, berhasil. Lalu kita panggil prosedurnya. Nama prosedurnya apa? Cek ongkir ya. Ongkir. Nah, sesuai kan? Selain dari 3 kota ini, dia biayanya 25.000. Nah, sekian tugas dari saya. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.